Halo saudara, Sapa Jatim kembali hadir ke hadapan Anda bersama dengan saya Vina Putri. BPBD Jawa Timur akan menggelar peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana 2025. Mojokerto dipilih menjadi tuan rumah penyelenggaraan Bulan PRB tahun ini. BPBD ingin menyampaikan pesan jika kesiapsiagaan dalam mengantisipasi bencana adalah hal yang utama untuk mengurangi risiko bencana. Lalu apa saja kegiatan yang dilakukan dan apa pesan utama yang ingin diberikan kepada masyarakat? Kita bahas di program Sapa Jatim dengan tema bencana bisa datang kapan saja, kesiapsiagaan yang utama. Di studio sudah hadir narasumber, ada Bapak Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur, Gatot Subroto. Pak Gatot, apa kabar untuk hari ini? Sangat baik dan terima kasih, Vina. Baik. Kemudian ada Bapak Kepala Pelaksana BPBD Kota Mojokerto, Ganes Presiatantra Kresnawan. Pak Ganes, apa kabar juga hari ini? Alhamdulillah sangat baik. Baik ya, terima kasih sudah hadir di studio Kompas TV Jawa Timur. Baik. Saya ke pertanyaan pertama dulu ke Pak Gatot dulu. Nah Pak, ini pertanyaan pertama apa nih yang ingin Anda sampaikan, pesan utama yang ingin Anda sampaikan dalam acara Bulan PRB 2025 besok ini Pak? Dengan dilaksanakannya Bulan Pengurangan Risiko Bencana, harapannya ke depan agar masyarakat lebih paham dan kenal dengan potensi ancaman di wilayahnya masing-masing. Kita tahu bahwa Jawa Timur ini potensi ancaman bencana yang sangat banyak. Ada kurang lebih 14 ancaman bencana. Dan di semua tempat tersebut bisa saja bencana tersebut terjadi di pagi hari, siang hari, atau malam hari pada saat kita istirahat. Dengan adanya potensi ancaman bencana tersebut, masyarakat harus siap menghadapinya. Kan kita tidak mungkin pindah dari tempat ini. Baik. Tapi bagaimana kita tetap bisa bersinergi dengan warga untuk menghadapi potensi ancaman bencana yang ada tersebut. Salah satunya adalah mungkin dia mengenali, lalu juga meningkatkan kapasitasnya dengan belajar bagaimana cara evakuasi diri, lalu bagaimana mengenali jalur evakuasinya, lalu bagaimana menyiapkan sarana prasarana untuk menyelamatkan diri, juga upaya-upaya apa saja yang bisa dilakukan pada saat pasca bencana. Nah Pak, jelang peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana ini, apa saja yang dilakukan dari BPBD Jawa Timur Pak? Untuk menjelang bulan PRB ini, kemarin sudah diawali dengan kegiatan Jambore FPRB di Banyuwangi. Alhamdulillah antusias dari teman-teman Forum Pengurangan Risiko Bencana yang ada di Indonesia sangat besar. Ini terbukti dengan hadirnya peserta dari 29 provinsi yang ada di Indonesia. Dan alhamdulillah juga hingga hari ini teman-teman relawan yang hadir, teman-teman pegiat kebencanaan yang dari Forum Pengurangan Risiko Bencana di wilayah Indonesia yang lainnya, itu masih ada di wilayah Jawa Timur. Mereka sedang istirahat ataupun sedang menikmati alam Jawa Timur untuk menunggu waktu dibukanya atau dimulainya Bulan Pengurangan Risiko Bencana di Mojokerto pada tanggal 1 sampai 3. Dan di kegiatan tersebut bukan hanya kegiatan seremonial yang memberikan pembukaan, lalu juga memberikan pelatihan kebencanaan saja, tetapi juga ada layanan kepada masyarakat. Seperti apa Pak? Di mana pada saat kegiatan tersebut kami juga memberikan layanan masyarakat, contohnya ada sunatan massal, lalu juga ada pengecekan kesehatan, lalu juga ada donor darah, lalu juga ada kegiatan lari bersama dengan Pak Kaban, juga ada sholawatan di kegiatan tersebut. Artinya selain kita mendapatkan ilmu kebencanaan, tapi kita juga memberikan manfaat untuk warga di Mojokerto maupun di Jawa Timur terkait dengan kegiatan-kegiatan tadi. Dan sekali lagi ini adalah bisa diikuti oleh masyarakat Jawa Timur ya Pak ya? Betul, seluruh masyarakat Jawa Timur bisa ikut serta dan ikut menjadi bagian dari pelaksanaan kegiatan bulan PRB tersebut. Nah Pak Gatot, ini dalam hal sosialisasi, kira-kira apa sih yang akan disiapkan agar masyarakat ini lebih peduli lagi terkait dengan potensi bencana yang ada begitu Pak? Alhamdulillah di Jawa Timur ini kita punya komunikasi dan kerjasama yang sangat baik. Makanya kita kenapa Pak tangguh rek, karena memang selama ini komunikasi dengan teman-teman media,
teman-teman akademisi, lalu masyarakat di mana ada relawan di situ, lalu juga ada dunia usaha dan pemerintah kami ini semua berkolaborasi dalam hal penanganan bencana mulai dari pra bencana, saat bencana hingga pasca bencananya. Inilah yang membuat Jawa Timur tangguh menghadapi bencana. Dan dari komunikasi dan kerjasama tersebut, sekarang ini kita lihat banyak anak-anak sekolah yang sudah mulai mengenal dan ingin tahu terkait dengan dunia kebencanaan. Ini bisa kami buktikan dengan jumlah tingkat kunjungan anak sekolah yang hadir di tenda pendidikan bencana. Kami memiliki tenda pendidikan bencana di kantor BPBD. Di situ menyajikan kejadian-kejadian bencana yang ada di Jawa Timur, lalu juga bagaimana kami dan teman-teman relawan dan mitra lainnya berkolaborasi untuk memberikan pertolongan di lapangan. Pak, kalau menurut data dari Pak Gatot sendiri, ini ada berapa daerah atau titik di kawasan Jawa Timur ini yang memang masuk dalam status resiko potensi bencana begitu, Pak? Kalau bicara beresiko bencana, hampir seluruh wilayah Jawa Timur pasti punya resiko. Contohnya, gempa bumi. Tidak ada semua wilayah yang tidak kena gempa bumi. Pasti kena gempa bumi. Baik. Dan potensi ancaman bencana yang ada mungkin katakanlah hari ini mungkin di Waru potensinya ada banjir. Bisa saja ke depannya ada potensi yang lain. Itu kenapa bisa terjadi? Selama kita tidak tertib menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah, tidak menebang pohon, tidak melakukan kegiatan menggali atau galian C dengan cara yang tidak benar, maka potensi ancaman bencana itu pasti akan muncul. Inilah beberapa hal yang perlu kita antisipasi dan perlu diketahui masyarakat agar tidak muncul potensi ancaman bencana baru di daerah-daerahnya. Mungkin Mbak Vina mungkin waktu kecil mungkin, wah daerah saya nggak pernah banjir waktu saya kecil. Oh sekarang kena banjir. Nah ini kan ada perilaku yang salah dari kita. Baik. Ini yang harus dipahami oleh masyarakat. Baik, terima kasih Pak Gatot. Saya ke Pak Ganes Presia Tantra Krisnawan selaku Kepala BPBD Kota Mojokerto. Nah, ini kan peringatan bulan pengurangan resiko bencana 2025 sangat spesial ya untuk BPBD Kota Mojokerto. Apa yang menjadi spesial di tempat BPBD Kota Mojokerto nih Pak Ganes, mungkin bisa diceritakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi kenapa ini menjadi momen yang sangat spesial bagi Kota Mojokerto pada umumnya, khususnya untuk BPBD Kota Mojokerto. Baik. Jadi atas semangat yang diberikan, atas bantuan dari beliau, dari rekan-rekan sejawat, per tanggal 10 September kemarin BPBD Kota Mojokerto dibentuk sekaligus pelantikan untuk pejabat utamanya. Baik. 1 minggu dilantik, akhirnya kami menghadapi sebuah pesta besar, acara besar, yaitu bulan pengurangan resiko bencana. Ini merupakan momen yang bersejarah bagi kami dan sebagai penanda bahwasanya lahirnya kami ini ditandai langsung oleh momen nasional. Nah, jadi memang dari BPBD Provinsi juga betul-betul banyak mensupport kami melalui bantuan-bantuan alat logistik dan peralatan dalam penanggulangan bencana. Begitu juga yang rekan-rekan dari BPBD Kabupaten Mojokerto, kami berkolaborasi. Dan pada momen ini menjadi sangat spesial. Kenapa? Karena momen ini betul disampaikan oleh Pak Gatot tadi. Bukan hanya semacam seremonial, tapi ini betul-betul bagaimana masyarakat ini bisa terlibat secara langsung. Jadi untuk wilayah Mojokerto Raya, untuk wilayah Jawa Timur, bila mana sedang melintas dan melihat, oh ini ada momen apa, mampir. Nah, bisa ada layanan kesehatan, ada layanan untuk perpajakan, ada layanan untuk kependudukan. Bahkan kami menyediakan stand untuk layanan pijat dari UMKM lokal kami, Mbak, yang ada di Kota Mojokerto. Wah, menarik kita ya. melibatkan
tunanetra itu, dan itu kita gratiskan semuanya. Jadi betul-betul bagaimana momen ini bisa banyak melibatkan masyarakat luas, jadi bisa dinikmati oleh keseluruhan. Dan pada malam puncak ini kami ini mengambil tema dari beliau bahwasanya dari Bumi Mojopahit kita menggelorakan nasional lah secara keseluruhan, di mana kami melakukan sholawat, yang mana terlebih beberapa waktu lalu kondisi di Indonesia ini sedang berduka ya Mbak. Betul. Nah ini mudah-mudahan semangat apa yang ada dilaksanakan di Kota Mojokerto, di Kabupaten Mojokerto ini akan memulihkan kondisi bangsa ini dengan salam tangguh, bagaimana kebencanaan ini menjadi tanggung jawab semuanya, menjadi tanggung jawab bersama. Itu sih kira-kira yang betul-betul kita sampaikan kepada masyarakat. Oke, menarik Kira-kira sekali ya gitu. Pak Ganes ya di sini untuk Siap. perbincangan kita juga. Namun kita harus beri sejenak ya Bapak Siap. Ganes dan juga Bapak Gatot. Apa saja upaya kesiapsiagaan dalam mengurangi resiko bencana? Ini nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya, di segmen kedua. Tetap bersama kami saudara di Sapa Jatim. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Jatim. Saya masih bersama dengan narasumber Kepala Pelaksana BPBD Kota Mojokerto, Bapak Ganes Presiantantra Kresnawan. Dan juga kami perkenalkan ada Bapak Kepala Pelaksana Kabupaten Mojokerto, Bapak Rinaldi Rizal Sabirin. Apa kabar Pak Rinaldi? Alhamdulillah baik, terima kasih Mbak. Baik, nah ini tadi juga saya sudah berbincang bersama dengan Bapak Ganes untuk peringatan bulan PRB ini kan diselenggarakan di Kota Mojokerto dan juga puncak acaranya di Kabupaten Mojokerto. Nah Pak mungkin bisa bercerita nih Pak untuk sebagai tuan rumah penyelenggara di Kota Mojokerto ini ya Pak ya, ini menjadi yang pertama. Ini pembedanya apa nih Pak dengan yang ada di sebelumnya begitu Pak, di kota-kota lain ataupun di pulau lain begitu Pak? Iya. Jadi karena kami mempercayai bahwa Mojokerto itu adalah pusat daripada Kerajaan Majapahit, sehingga semangat Majapahit dalam mempersatukan Nusantara itu mungkin yang akan digelorakan untuk meningkatkan kesiapsiagaan kita dalam menghadapi bencana. Nah, kami percaya bahwa semangat persatuan inilah yang nanti pernah bergaung di bumi Majapahit hingga sekarang itu yang akan menjadi dasar kita dalam melaksanakan penanganan bencana ke depannya. Kami percaya bahwa ada dua kunci dalam penanganan bencana, yaitu kesiapsiagaan dan sinergitas. Dan ini akan menjadi modal besar kita, yang mana dengan semangat persatuan dan gotong royong kita nantinya ke depan penanganan bencana kita bisa menghasilkan suatu sistem yang memastikan masyarakat dan daerah itu lebih tangguh dalam menghadapi bencana. Baik. Nah Pak Ganes, ini kan tahun ini mengambil tema semangat Majapahit. Nah mungkin bisa diceritakan begitu ya, kenapa mengambil tema yang sangat spesial itu Pak? Siap. Yeah. Tentu tema itu sebenarnya linear ya Mbak ya, linear dari semangat yang tadi disampaikan oleh Pak Aldi maupun Pak Gatot sebelumnya tadi. Kenapa tema ini begitu spesial? Baik. Kalau istilahnya Mbak Vina. Jadi memang tagline kami dari Bumi Mojopahit, kita gelorakan Nusantara untuk semangat penanggulangan kebencanaan. Artinya itu tadi saya sampaikan bagaimana penanggulangan bencana ini menjadi tanggung jawab semuanya, semua pihak, bukan hanya pemerintah, tapi masyarakat melalui relawan, melalui organisasi kepemudaan, melalui organisasi perempuan. Jadi semuanya terlibat. Itu sebab kenapa mungkin alasan dari BPBD Provinsi ketika rapat dengan BNPB ini bersepakat untuk dilaksanakan di Mojokerto Raya, Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto. Baik. Gitu. Nah Pak Rinaldi, ini berbicara terkait dengan Kabupaten Mojokerto. Bagaimana potensi bencana yang ada di sana nih Pak? Jadi Kabupaten Mojokerto sudah menyusun namanya kajian resiko bencana. Jadi ada 9 bencana yang potensial terjadi di Kabupaten Mojokerto. Di antaranya adalah banjir bandang, cuaca ekstrim seperti angin kencang, longsor, gempa bumi, kemudian kekeringan, kebakaran hutan, yang itu biasa terjadi di Kabupaten Mojokerto dan tentunya mayoritas di wilayah Jatim. Nah,
Untuk itu kami sudah memetakan daerah-daerah kami dari selatan, utara, timur hingga barat, dan kami sudah mensiapsiagakan, mengantisipasi tindakan apa yang harus kami lakukan pada saat terjadi bencana. Tapi di balik itu semua adalah intinya adalah sebenarnya penanganan bencana akan efektif pada saat ketahanan masyarakat kita itu sangat baik terhadap bencana. Begitu juga dengan pengetahuan, sehingga yang saat ini kami lakukan sekarang adalah lebih mengedukasi dan mengajak masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam meningkatkan kesiapsiagaan sejak dini, bahkan ikut berpartisipasi pada saat terjadi bencana dan juga pada saat rehab rekonstruksi sesudah bencana itu terjadi. Baik, ini kalau di wilayah Kabupaten Mojokerto, sedangkan di Kota Mojokerto sendiri seperti apa untuk potensi bencana di sana nih Pak Ganes, bisa diceritakan? Kalau potensi bencana itu sendiri yang ada di Kota Mojokerto itu adalah 3 dari 9 yang disampaikan oleh Pak Aldi. Jadi kalau kami ini bencana banjir, kebakaran, sama resiko dari mungkin hujan dengan curah hujan tinggi. Karena menurut data kami beberapa tahun terakhir ini yang terjadi di Kota Mojokerto itu banjir. Kenapa bisa banjir? Karena wilayah kabupaten dengan wilayah kota ini ya kami ini bertetangga sekaligus bersaudara, Mbak. Jadi apa yang kami rasakan beliau berdampak, begitu juga sebaliknya. Jadi yang paling sering terjadi itu banjir, itu pun juga segera berlalu. Kecuali kalau curah hujan tinggi atau ada tanggul-tanggul yang dari daerah aliran sungai ini terjadi kerusakan, jebol dan segala macam, itu larinya air itu pasti ke wilayah kota. Seperti itu, Mbak. Kalaupun juga itu bencana selebihnya ada kebakaran itu, karena memang Kota Mojokerto ini walaupun kecil luasannya tapi sangat padat penduduk, Mbak. Dan resiko bencananya terhadap kebakaran itu sangat tinggi. Karena hampir setiap hari kami juga di posko kami ini pelayanannya juga kebakaran, setelah itu non kebakaran itu hampir setiap hari. Itu sebab perlu kami sampaikan ketika satu hari kami ini dibentuk, langkah konkret kami langsung mengumpulkan relawan, Mbak. Pada saat itu kami diskusi santai, kira-kira apa ini saran, masuk dan kritikan dari rekan-rekan semuanya. Dan baru kemarin kita kumpul dengan rekan-rekan awak media. Jadi semuanya itu kita persiapkan untuk memberikan masukan, untuk kami rangkum menjadi sebuah program kerja, menjadi sebuah program kegiatan yang mana itu nanti menjadi guidance kami untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Nah, langkah awal kami membentuk istilahnya pemuda tanggap bencana, atau istilahnya tadi disampaikan saya menyadur sedikit dari program BPBD provinsi itu perempuan tangguh bencana. Jadi lebih spesifik ke perempuan tangguh bencana, ya? Mbak. Iya. Okay. Kenapa? Karena memang beberapa kali ada relawan yang perempuan, Mbak, tapi masih didominasi oleh relawan yang putra. Itu sebab kami melakukan edukasi mulai dari kelompok usia ya sedini mungkin, dari TK, SD, SMP, SMA. Ini bisa kami melakukan pembinaan datang ke lokasi atau dari rekan-rekan organisasi tersebut datang ke kami. Jadi mulai sekolah, lembaga pendidikan lainnya, lembaga pemerintah, perbankan, swasta, bisa berkirim surat ke tempat kami untuk dilakukan edukasi, Mbak. Nah, itu bisa kita datang ke lokasi ataupun sebaliknya. Nah, itu langkah-langkah kami sih, Mbak, walaupun kami masih baru. Nah, kami kan juga seringkali dapat bocoran dari tetangga sebelah, ini dari abang kami ya, Mbak ya, dari provinsi juga. Oh, ini langkahnya harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi walaupun masih baru, relatif baru, semangat kami juga harus lebih grace, lebih semangat lagi, Mbak. Karena mentor-mentor kami ini ya sudah berpengalaman, sehingga kami dalam melaksanakan tugas-tugas keseharian ini sudah langsung menyesuaikan, gitu aja sih, Mbak. Sudah siap gitu. intinya Sudah seperti siap. itu Pak Ganes ya. Nah Pak Rinaldi, ini berbicara terkait dengan mitigasi, apa saja sih yang perlu diperhatikan oleh masyarakat, Pak? Jadi yang pertama adalah pemerintah bersama semua stakeholder, intinya tadi kan adalah sinergitas ya. Jadi semua stakeholder antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan media juga punya peran yang sangat besar dalam mengedukasi masyarakat
betapa pentingnya masyarakat meningkatkan awareness dia terkait dengan bencana. Kemudian sesudah itu kami tentunya baik dari provinsi maupun di daerah tidak kenal lelah untuk memberikan sosialisasi dan pendampingan ke semua level yang ada di masyarakat kita, relawan, kemudian sekolah dan perguruan tinggi, bahwa memang bencana ini adalah urusan bersama. Kita harus paham bahwa kita sekarang berada di negara yang memang rawan bencana, sehingga kita semua harus siap apabila suatu saat bencana itu terjadi, tahu apa yang harus dilakukan, dan kemudian bisa berkontribusi untuk lingkungan sekitar seperti itu. Kemudian di Mojokerto sendiri, mitigasi yang kami laksanakan sebagai BPBD, kami juga melakukan sosialisasi dan pendampingan, pelatihan ke perusahaan-perusahaan kita, karena banyak perusahaan di Kabupaten Mojokerto, baik itu BPBD ataupun pasukan damkar kami, ke sekolah-sekolah dan desa. Kami punya desa tangguh bencana, kemudian kami juga sekolah kami ada yang satuan pendidikan yang sudah aman dari bencana, dan ini akan terus kami kedepankan sambil juga kami mengajak relawan, karena relawan adalah frontliners, mereka ada garda terdepan di masyarakat yang selalu berhadapan dengan masyarakat, dan yang mereka ini yang selalu bersama-sama kami membersamai kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang ada di masyarakat. Intinya semua elemen masyarakat di sini diajak bersinergitas Iya, ya, Pak. semua harus bergerak, dan Baik. intinya adalah bagaimana meningkatkan ketahanan masyarakat kita. Pak, ini seperti apa sih pengetahuan masyarakat terkait dengan kesiapsiagaan bencana nih, Pak? Alhamdulillah, dari waktu ke waktu kita melihat masyarakat kita semakin awam dengan bencana, melihat kejadian bencana di daerah lain, kemudian bisa mengambil sisi positif apa yang harus dilakukan apabila itu terjadi kepada kita. Kemudian kami juga berterima kasih atas bantuan daripada media, sosial media yang memberikan pendidikan yang luar biasa kepada masyarakat kita, bahwa di samping bencana ada juga kewajiban dari kita dalam menjaga kelestarian lingkungan. Karena bencana terjadi oleh berbagai macam faktor, selain faktor alam, faktor manusia juga berpengaruh. Jadi kita memang penting untuk menjaga kelestarian lingkungan kita, karena ke depan tantangan kita akan semakin berat dengan kondisi pemanasan global, perubahan iklim yang semakin masif. Baik. Nah, ini kan BPBD Kota Mojokerto ini kan baru dibentuk. Apa langkah pertama untuk menggalakkan ajakan kesiapsiagaan bencana di Kota Mojokerto sendiri, Pak Ganes? Baik ya. Sebagai langkah awal kami, yang pertama itu kami adakan semacam upacara kesiapsiagaan. Kami melibatkan relawan, kami melibatkan organisasi sekitar yang ada di Kota Mojokerto, organisasi kepemudaan, baik itu Gusyu, baik itu Paskibra ya, pengibar bendera, dan beberapa organisasi kepemudaan lainnya. Bahwasanya itu sebagai penanda, kita berikan sosialisasi, disampaikan oleh pada saat itu inspektur upacara, bahwasanya kita sampaikan ini yang ada di Kota Mojokerto, apapun itu perlu bantuan, perlu tangan-tangan Anda semua para relawan yang berdiri di hadapan kita ini untuk sama-sama saling menjaga. Baik. Tadi disampaikan oleh Pak Aldi, ini ada sinergitas, ada simbiosis mutualisme. Jadi memang setelah kita kumpulkan semuanya, nah ganti kami melaksanakan kegiatan itu turun ke program-program pemerintah. Jadi kalau misalnya di kelurahan ada acara, kita ikut menyusup dan segala macam, artinya kami memberikan pemahaman, kita mengedukasi warga masyarakat dari yang majemuk. Jadi bapak, ibu, kakak, adik dari kelompok usia tertentu, sehingga dengan cara-cara semacam itu kami merasa dengan turun ke lapangan ini bisa tersampaikan kepada lapisan masyarakat terendah. Jadi tidak hanya secara formal ya Mbak ya, tapi memang di acara-acara, di momen-momen baik itu program pemerintah maupun program-program dari organisasi ini kita sampaikan secara masif untuk sosialisasi tersebut. Terima kasih penjelasannya Pak Ganes dan juga Pak Rinaldi. Nanti kita akan lanjutkan kembali di segmen selanjutnya. Saya juga nanti akan berbincang dengan tentunya masih bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Mojokerto dan juga Kepala Pelaksana BPBD Jatim, maksud kami Kota Mojokerto, Bapak Ganes, nanti ya di segmen berikutnya. Tetap bersama kami, saudara, di Sapa Jatim.
Anda masih bersama kami saudara di Sapa Jatim. Saya masih bersama dengan narasumber Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Mojokerto, Bapak Rinaldi Rizal Sabirin, dan Kepala Pelaksana BPBD Kota Mojokerto, Bapak Ganes Presia Tantra Kresnawan. Nah nih Pak, dari BPBD Kabupaten Mojokerto sendiri saya ingin tanyakan apa sih yang ingin ditekankan ke masyarakat khususnya di momen bulan PRB 2025 ini Pak Rinaldi? Ya, jadi kami ingin mengajak masyarakat bersama bahwa bencana ini adalah urusan kita bersama. Butuh partisipasi aktif dari semua masyarakat. Karena kami di BPBD ini apabila terjadi bencana, kami hanya melakukan penanganan di hilir. Masyarakat dan semua stakeholder tuh tetap harus menjaga daerah hulu. Jadi keseimbangan lingkungan, kemudian antisipasi kita terhadap berbagai macam potensi yang bisa ada, karena bencana kan juga bukan hanya bencana alam saja. Nah, jadi kami kepada semua masyarakat, terutama Kabupaten Mojokerto, insya Allah kami di BPBD siap apabila ada panggilan untuk pelayanan bersama dengan kota, kami siap melayani masyarakat dalam kondisi apapun, dan apabila masyarakat membutuhkan pendampingan, sosialisasi, daripada BPBD dalam meningkatkan kapasitas dan pengetahuan yang terkait kebencanaan, insya Allah kami siap. Baik, Pak Ganes, ini kan Kota Mojokerto maupun Kabupaten Mojokerto, karena Mojokerto sendiri ini dikenal sebagai destinasi wisata alamnya begitu Pak ya. Ini bagaimana pemetaannya hingga saat ini, karena kan wisata alam juga berpotensi sekali dengan yang namanya bencana alam seperti itu Pak. Bagaimana kalau menurut Pak Ganes? Betul, kalau kami dari wilayah Kota Mojokerto itu sendiri lebih kepada destinasi wisata yang baru, artinya yang sudah ada kita ciptakan. Jadi kalaupun ancaman atau potensi bencana alam itu lebih cenderung ada di wilayah kabupaten. Di kabupaten. Kalau di wilayah kota tadi mungkin sudah saya sampaikan, ini mungkin ada banjir, kebakaran, terus juga ada mungkin dampak daripada cuaca ekstrim, kira-kira semacam itu. Jadi kemarin juga kita sudah berkolaborasi dengan pihak kabupaten bila mana terjadi bencana, sempat di awal 2024 lalu itu kami ada TPA kami terbakar. Nah, ini sebagai contoh bahwasanya dengan adanya kondisi-kondisi semacam itu tidak menutup kemungkinan kita dibantu oleh wilayah kabupaten kota tetangga. Jadi memang sinergitas antara pemerintah daerah ini memang sangat dibutuhkan sekali. Nah, kalaupun mitigasi bencana, kita sudah menempatkan beberapa early warning system kami di daerah-daerah rawan bencana menurut kajian yang sesuai dengan wilayah perkotaan. Nah, tentu berbeda dengan wilayah di kabupaten. Jadi kita menempatkan alat penanda atau early warning system kami itu di sepanjang daerah aliran sungai, karena Kota Mojokerto kecil kotanya tapi banyak dilalui aliran sungai. Bila mana ada gangguan-gangguan di saluran tersebut, maka dampaknya akan banjir. Nah, itu sudah menjadi sudah menjadi dasar kami untuk bagaimana kita secara masif memberikan pembinaan kepada masyarakat. Jadi syukur alhamdulillah memang dengan beberapa kali kami melakukan kegiatan-kegiatan semacam itu, kita susupkan pada program-program pemerintah daerah atau kegiatan rutin kami, ini sudah menumbuhkan kesadaran masyarakat sendiri Mbak. Jadi kadang justru kami yang dipanggil untuk hadir ikut serta melakukan pembersihan saluran apa. Jadi memang seringkali ini berimbang. Jadi kegiatan pemerintah didukung oleh inisiatif daripada masyarakat itu sendiri. Baik. Jadi seperti itu Mbak yang bisa kami aturkan kalau di wilayah perkotaan kondisinya. Baik, nah ini yang terakhir, pesan dan juga harapan terkait dengan momen bulan PRB 2025 ini dan kesiapsiagaan bencana begitu ya Pak Rinaldi. Mungkin apa nih yang perlu disampaikan untuk masyarakat juga nih Pak? Ya, karena ini eventnya adalah event nasional yang alhamdulillah ditempatkan di wilayah kami berdua, kami berharap dengan semangat persatuan yang digaungkan oleh di bumi Majapahit itu bisa menginspirasi kita di level nasional untuk bersama-sama meningkatkan kesiapsiagaan dan ketangguhan kita secara bersama-sama. Memang Indonesia adalah negara bencana, tapi kita harus optimis bahwa dengan persiapan yang baik, dengan pengetahuan yang baik, dan dengan semangat gotong royong dan persatuan, insya Allah kita bisa menghadapi bencana-bencana di kemudian hari, tentunya dengan
intinya adalah ketahanan masyarakat sebagai tulang punggungnya. Ya. Dari Pak Ganes? Ya, kalau dari kota sendiri, intinya kami mengajak masyarakat ingat bahwasanya bencana bisa datang setiap saat tanpa bisa diduga, walaupun itu kita sudah ada upaya-upaya pencegahan. Yang berikutnya, bahwasanya pola-pola pencegahan atau tindakan preventif itu jauh lebih baik daripada tindakan kuratif. Jadi ibarat lebih baik menjaga merawat daripada mengobati, kan seperti itu, Mbak. Jadi sebaik apapun infrastruktur, sebaik apapun sistem yang ada, bila mana terjadi bencana maka akan sia-sia apa yang sudah kita rencanakan dan apa yang sudah kita bangun. Untuk itu kami mengajak warga masyarakat khususnya kota Kabupaten Mojokerto untuk sadar dan bersama-sama tetap menjaga ketangguhan atau menjaga stabilitas yang ada di kota Kabupaten Mojokerto ini terkait dengan pencegahan bencana yang terjadi. Kira-kira seperti itu. Baik, sukses selalu untuk kegiatan bulan PRB 2025 Terima kasih banyak. ke depan Terima kasih begitu banyak. ya. Terima kasih Pak Rinaldi dan juga Pak Ganes terima untuk kasih. waktunya sudah Terima hadir di kasih. studio Kompas TV Jawa Timur. Dan saudara, saya Vina Putri pamit dulu beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di episode Sapa Jatim berikutnya.